kemudian ada beberapa tokoh filsafat ekonomi yang bisa kita kenal dan kita ketahui dari beberapa puluh tahun yang lalu, dari abad 19 atau dari abad 18. Nah, yang pertama yang paling terkenal itu ada Adam Smith. Nah, Adam Smith ini adalah seorang filsuf yang dikenal sebagai bapak ekonomi dan pemikir terkemuka dalam ekonomi klasik. Nah, jadi Adam Smith ini percaya dengan sistem laissez-faire atau sebuah frasa Prancis yang berarti biarkan saja terjadi. Nah, sistem ini digunakan para psiokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Nah, itulah sebabnya konsep pemikiran dan argumentasi yang dikemukakan oleh Adam Smith seringkali berhubungan dengan dukungan terhadap perdagangan bebas dan menantang praktik-praktik yang berbau proteksionisme, tarif, dan penimbunan emas pada masa itu. Nah, selain dikenal sebagai ekonomi dunia, Adam Smith juga terkenal melalui karya-karya tulisan seperti The Theory of Moral Sentiments yang dirilis pada tahun 1759 dan An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang dirilis pada tahun 1776. Nah, berkat kontribusinya yang sangat besar terhadap ekonomi, wajah Adam Smith diabadikan nih dalam uang kertas euro 20 euro pada tahun 2007 oleh Bank Inggris. Nah, kemudian ada juga David Ricardo. Nah, David Ricardo ini adalah seorang ekonom Inggris yang berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Nah, wawasan ekonomi Ricardo muncul dari latar belakang pengalaman hidup di keluarga besar Yahudi Portugis dengan 17 saudara kandung. Nah, kemudian ia mulai tertarik nih dengan dunia ekonomi setelah membaca sebuah buku yang berjudul The Wealth of Nations, yaitu karya Adam Smith tadi. Jadi dia terinspirasi oleh pendahulunya, si Adam Smith. Nah, sejak itu dirinya mulai mengeksplorasi dunia ekonomi dan mulai membuat kontribusi besar terhadap dunia ekonomi. Nah, contohnya apa sih yang bikin si Ricardo ini berpengaruh karyanya tuh? Nah, contohnya itu seperti ilmu sewa, terus perpajakan, upah, dan keuntungan. Kemudian yang ketiga itu ada Alfred Marshall. Jadi Alfred itu salah satu tokoh ekonomi dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Marshall itu berkontribusi besar dalam meningkatkan ilmu ekonomi dari filsafat yang menjadi sains dengan penerapan matematika yang ketat. Ya, walaupun Marshall itu tidak terlalu dikenal orang banyak pada masanya, tapi ilmu teori yang dibuat Marshall itu sangat berpengaruh pada dunia. Nah, hal ini pun terlihat dalam sebuah karya Principle of Economics pada tahun 1890 yang dibuat selama hampir satu dekade oleh Marshall. Nah, buku itu pun menjadi mahakarya yang terpenting di dunia sebab buku itu menjelaskan konsep dasar ekonomi seperti kurva penawaran, permintaan, dan model ekonomi lainnya. Kemudian yang keempat ada John Maynard Keynes. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu nih Keynes nih ada teorinya. Nah, John Maynard Keynes ini merupakan salah satu tokoh ekonomi yang berkontribusi besar melalui karyanya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Buku ini tidak hanya merubah cara pandang para ekonom terhadap ekonomi makro, tapi juga memiliki dampak besar terhadap kebijakan ekonomi di banyak negara selama bertahun-tahun. Nah, salah satunya apa kontribusinya? Nah, salah satu yang terbesar yang secara global adalah pembentukan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau kita sering sebut IMF. Nah, serta ide-ide tentang kerjasama ekonomi internasional dan stabilitas keuangan telah membentuk arsitektur keuangan global. Nah, yang terakhir ini ada Karl Marx yang dari luar negeri, ini terakhir ya. Jadi Karl Marx yang seorang filsuf, sosiolog, dan revolusioner yang sering mengeluarkan kritik terhadap kapitalisme. Melalui buku Das Kapital atau Kapital, A Critic of Political Economy. Nah, dalam bukunya ini menguraikan teorinya tentang nilai lebih atau surplus value
yang ia anggap sebagai sumber keuntungan dalam sistem kapitalis. Nah, kemudian ia menilai bahwa pekerja yang dibayar cenderung lebih rendah daripada nilai hasil produksinya, sedangkan keuntungan besar selalu diraup oleh pemilik modal atau kapitalis. Nah, kemudian ada juga nih filsafat ekonomi, tokoh filsafat ekonomi di Indonesia. Siapa sih? Ya, salah satunya itu Muhammad Atta. Beliau itu Muhammad Atta dikenal sebagai salah satu proklamator yang juga dikenal sebagai bapak ekonominya Indonesia. Nah, meski tidak secara luas diakui sebagai tokoh ilmu ekonomi global, Muhammad Hatta melalui pemikirannya itu sangat mempengaruhi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Nah, Bung Hatta ini dikenal karena pandangannya tentang ekonomi kerakyatan, di mana dia memperjuangkan ekonomi yang tidak hanya berorientasi kepada pertumbuhan saja, tapi juga keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Nah, pemikiran ekonominya ini terinspirasi dari prinsip-prinsip kerakyatan dan keadilan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan dasar ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, kemudian saya juga akan membahas salah satu teori yang ada dalam filsafat ekonomi, yaitu fisiokratisme. Nah, fisiokratisme itu apa sih? Jadi, fisiokratisme adalah sebuah doktrin ekonomi yang muncul pada abad ke-18 di Prancis. Nah, teori ini menekankan tentang bahwa kekayaan utama suatu masyarakat berasal dari produksi pertanian. Nah, kemudian fisiokratisme menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat dicapai melalui perdagangan bebas dan campur tangan pemerintah yang minimal, terutama dalam bentuk pengenaan pajak terhadap perdagangan dan industri. Nah, pendirinya siapa sih? Nah, pendiri dari fisiokratisme itu adalah Francois Quesnay. Nah, beliau ini dianggap sebagai pendiri dari fisiokratisme. Nah, kemudian di fisiokratisme ini ada keterkaitannya nih dengan ekonomi alam. Nah, jadi fisiokratisme itu dianggap harmonis dengan alam karena fokusnya pada produksi pertanian sebagai sumber kekayaan, dan fisiokratisme juga memandang alam sebagai sumber daya yang utama yang harus dimanfaatkan secara efisien untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Nah, kemudian mereka juga percaya bahwa ekonomi yang didasarkan pada produksi pertanian akan menciptakan keseimbangan alamiah antara manusia dan lingkungannya. Karena pertanian merupakan aktivitas yang langsung terhubung dengan alam, jadi konsep fisiokratisme itu mendukung praktik-praktik ekonomi yang menghormati dan mengintegrasikan prinsip-prinsip alamiah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi. Nah, kemudian contoh-contohnya apa sih dari fisiokratisme ini? Nah, contohnya itu kayak kebijakan pajak, subsidi pertanian, perubahan struktur ekonomi, kebijakan penggunaan tanah, pembatasan perdagangan, reformasi pajak, dan investasi infrastruktur pertanian. Nah, kemudian keunggulannya apa sih kalau fisiokratisme dalam ekonomi itu? Nah, keunggulannya itu diantaranya ada pentingnya sektor pertanian yang fokus pada sumber daya alam, terus peran penting produksinya, promosi kebebasan berdagang, dan penekanan pada kebijakan agraria. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang filsafat ekonomi. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ilham. Saya dari kelas Eksyar 2B. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang filsafat ekonomi Islam yang telah diajarkan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Zainal Arifin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang filsafat ekonomi. Apa aja sih yang ada di dalam filsafat ekonomi itu? Jadi sedikit tentang filsafat ekonomi. Filsafat ilmu yang secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu
dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat juga bisa dicari sebagai cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus. Nah, kemudian filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan merupakan kerangka yang ada pada dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar atau suatu persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan dalam pandangan umumnya, filsafat ilmu adalah pemikiran lebih lanjut tentang ilmu itu sendiri. Jadi, filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi, yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, misalkan tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, dan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yaitu filsafat Tuhan, manusia atau kosmis, dan alam atau kosmos. Sementara kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, atau bisa kita disebut kapitalisme dan sosialisme. Kemudian sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual. Sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Kemudian sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Kemudian filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang kemudian difungsionaliskan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan atau bisa kita sebut rule of game atau suatu kegiatan. Kemudian ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Kemudian amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan suatu yang dorori agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Nah, kemudian kita bertanya-tanya apa sih prinsip syariah? Nah, prinsip syariah itu menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Nah, kemudian dari fondasi dasar tersebut muncul nih ada 6 prinsip ekonomi Islam. Nah, apa aja sih 6-6-nya itu? Nah, diantaranya yang pertama A. Tauhid. Nah, tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tauhid juga mengajarkan bahwa harta benda adalah milik Allah sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Nah, kemudian manusia juga diperintahkan untuk mencari kemanfaatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Kemudian ada maslahah, secara umum maslahah menurut Ansori pada tahun 1981 didefinisikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara para usul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan kepada yang mudorot dan kerusakan. Kemudian maslahah juga upaya untuk mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yaitu agama, hifz ad-din, kemudian jiwa, hifz an-nafs, akal, hifz al-aqal, keturunan, hifz an-nasl,
dan juga harta hifz al-mal. Nah, maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat urgent dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam. Dan maslahah adalah tujuan. Tujuan dari maslahah yaitu ingin mewujudkan syariat, dan maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i bukan semata-mata profit orient dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Kemudian prinsip keadilan juga merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan keadilan sosioekonomi dan pemerataan pendapatan atas kesejahteraan dianggap sebagai bagian yang tak bisa terpisahkan dari filsafat moral Islam. Kemudian ada juga akhlak atau budi pekerti yang salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya.